Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami, bersama saya Angga Wisudawan dan juga Bupati Jember Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto ST.IPU. Kita tadi sampai di pembahasan DID, begitu Pak ya. Tapi sebelumnya ini ada informasi bahwa kondisi inflasi atau di Kabupaten Jember dari 1,37% sekarang sudah deflasi menjadi minus 0,03%. Betul itu Pak ya? Betul sekali. Nih LBR nih, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ini. Ini apakah juga karena dampak dari program itu tadi yang menstimulasi masyarakat? Betul sekali. Begitu? Jadi gini, kembali lagi bahwa kita punya sumber daya alam, sumber daya manusia. Ini kadang-kadang nggak disadari nih, nih teman-teman, bahwa 2,6 juta ini adalah kekuatan, Pak. Inilah aset, ya. Kalau masyarakat Jember ini kita gunakan, kita maksimalkan potensi aset yang berupa SDM ini menjadi kekuatan super power yang gede untuk Kabupaten Jember. Contoh ya, ini berlahirnya ada DID tadi. Lahirnya DID, insya Allah ini akan dapat DID terus kita ini. Baik. Bulan Juli 2022 ya, itu adalah COVID kita menurun Pak. Mas Angga, turun kita. Itu masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan, satu-satunya kabupaten Jember yang mengadakan pasar Ramadan. Di alun-alun terbuka. Resikonya tinggi Pak. Resikonya tinggi. Saya bisa bermasalah karena saya ketua Satgas COVID pada saat itu. Tapi saya sadar pada saat kami kegiatan kami daring dengan Bapak Luhut, Bapak LBP, boleh level 2 itu boleh. Kita masuk level 2 dan masuk level 1. Boleh kami buka acara. Jadi ini ceritanya sebelum mendapatkan DID begitu Pak ya? Prosesnya seperti ini. Karena DID itu DID itu terhadap inflasi kita di bulan Agustus. Bukan di bulan September, bulan Oktober. Di bulan Agustus. Penilaian di bulan Agustus. Baik. Nah, di situ kami ngadakan Pak. Kami curi start. Mas Angga. Orang pada saat COVID, orang pada susah. Mau keluar nggak bisa, mau ini nggak bisa. Apa yang terjadi begitu kami buka itu, kami koordinasi dengan Forkopimda dan didukung Forkopimda, kami buka acara, yang hadir tuh hampir 5.000 orang. Seluruh dagangan kami habis. Dagangan kami habis di situ. Sold out dia. Sold out semuanya Pak, habis. Apa saja jualan habis, dihajar sama masyarakat Jember semua. Orang datang dari mana-mana nggak tahu. Itu berarti sebenarnya daya beli masyarakat Jember tinggi ya? Sangat luar biasa, dan mereka kesempatan 2 tahun tidak pernah keluar. Ini kan event ini keluar mereka jalan. Betul. Kami ambil start di situ Mas Angga. Hari pertama Ramadan itu setelah kami melihat potensi seperti itu, ternyata sumber daya manusia ini manfaat betul. Kami adakan event-event besar di ruang terbuka. Kami instruksikan pada semua teman-teman OPD harus kita mengadakan kegiatan seluruh kecamatan di luar gedung, wajib. Dan itu disitulah munculnya ide itu di situ. Dengan ada event, kita kumpulkan UMKM kita, tidak ada pembayaran apapun, gratis semuanya. UMKM kita siapkan semua tenda-tendanya, terjadi transaksi. Apa yang terjadi di bulan Agustus, inflasi kita 0,47%. 0,43%. Dan itu terbaik, dan ada 15 kabupaten se-Indonesia yang bisa menekan inflasi. Jadi itulah kenapa Kabupaten Jember akhirnya meraih prestasi mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan yang ini tentu saja tidak semua daerah mendapatkan. Ya, hanya 15 saja. Hanya 15 daerah saja yang mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan. Kemudian saat ini tentu saja ada harapan nanti Jember juga kembali bisa mendapatkan DID. Langkah apa yang dilakukan saat ini? Tentunya kami menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan kembali kepada masyarakat bahwa mereka harus percaya masyarakat kita ini kekuatan grassroots adalah kekuatan utama untuk menyelesaikan persoalan ekonomi. Kalau grassroots ini masyarakat kami di Jember ini hampir sekitar 40-60% itu posisi grassroots kelas menengah ke bawah. Justru kekuatan ekonomi disitulah mereka untuk melakukan mereka bisa keluar. Orang masyarakat sekarang Mas Angga tidak mau lagi jarang atau masih berpikir panjang untuk berinvestasi Mas. Kami mau investasi ini, uang kita bikin gedung, bikin investasi 1 miliar, enggak mereka. Cenderung wait and see mereka. Orang yang punya uang tanggung-tanggung sekarang ini disimpan di rumah. Untuk mengeluarkan duitnya orang-orang masyarakat Jember nih, cara satu sederhananya, saya cuma minta 20.000, 50.000 rupiah kok kepada masyarakat, tapi setiap hari. Dan belilah produk-produk kami. Kami buat satu acara yang seru di lokasi kearifan lokal mereka, sehingga anak mereka ingin keluar dan bapak ibunya pasti keluar, belanjalah 20.000, 50.000
untuk beli cilok dan lain sebagainya, beli bakso, tapi yang belanja 1 juta orang, Mas. Tinggal ngalihkan saja. Nah, Bapak silakan kalikan sendiri. Berapa miliar, puluh miliar per hari Jember itu terjadi. Saya nggak usah mikir-mikirin pusing investor. Investor wajib juga, karena investor harus berpikir berinvestasi itu untuk kembali modal utamanya kan agak berat memang saat ini nih. Untuk daya beli orang-orang yang nilainya mahal itu sulit, agak berat sekarang, kondisi sekarang. Justru dengan kekuatan grassroots ini tadi, sumber daya manusia yang besar inilah kami maintain di sana. Ada data yang menunjukkan Pak bagaimana event ini bisa memberikan dampak yang luar biasa begitu terhadap perekonomian di Kabupaten Jember. Ya, kami selalu ting-tengan dengan tim inflasi pemerintah daerah, tim TPID ya. Ini dari perbankan, dari BPS, kami selalu melakukan koordinasi, Pak. Duit yang berputar di Jember ini luar biasa per harinya, Mas Angga. Itu kalau berputarnya itu nabung deposito, itu duit besar. Itu nggak masuk hitungan kita. Yang kita masukkan hitungan kita ini orang yang ngambil di ATM. Semakin banyak orang ngambil di ATM, ya, ini semakin dibelanjakan. Berarti itu ada perputaran duit yang ini. Contoh gini, orang beli jual nasi pecel. Nasi pecel ini komponennya bermacam-macam loh. Ada minyaknya, ada kacangnya. Beli di mana-mana ini. Ada kacangnya, ada berasnya. Artinya untuk membuat satu produk itu ada biaya produksi. Ada biaya produksi yang di situ ada manusia-manusia juga yang para trader, para pedagang. Ini kalau pecel ini habis, mereka pun juga habis jualan ini. Baik. Gitu Pak. Nah ini konsep kampungan sederhana saja. Tapi alhamdulillah dengan konsep yang sederhana, best practice ini, itu bisa mengungkit dengan sistem yang ada sekarang ini. Artinya sasaran ini hingga ke desa-desa begitu ya. Ya. Adakah tim yang memang khusus diterjunkan untuk menyasar masyarakat di desa ini? Saya ini Pemkap ini punya perangkat sampai ke RT Pak. Baik. Saya perangkat itu yang saya jadikan IU semua. IU-nya ya perangkat kami. Ya. Kami nyampaikan kepada Bapak Camat. Bapak Camat kalau sampean membuat kegiatannya panjang, banyak, rame, lanjut camatnya. Kalau enggak, ganti camatnya. Ini cukup efektif dirasa. Udah, begitu saja. Buat EU harus pakai APBD. Enggak harus pakai APBD, kumpulin aja rakyat. Kumpulin rame-rame yuk, bikin pengajian di lapangan. Gitu Pak. Cuma gitu-gitu saja, sederhana. Tapi di situ dengan hati-hati bahwa di situ ada duit miliaran duit rupiah itu bergulir Pak. Berputar. Apa yang terjadi di lapangan, malah kami sekarang kehabisan menu kegiatan ini apa kira-kira supaya orang tidak bosan. Otomatis teman-teman kami sekarang para camat, para kades, para lurah itu mengiukan sendiri, menjadi iu sendiri sekarang dengan pelajaran-pelajaran kemarin Mas Angga. Itu artinya dengan kenaikan harga saat ini secara tidak langsung nih Pak ini juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak panik begitu ya. Tidak perlu panik. Tidak perlu panik, yang penting kita mampu untuk beli. Baik, itu yang penting. Nah, terkait dengan tips dan trik bagaimana agar tidak panik di kondisi seperti ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Saudara tetaplah bersama kami.